apakah menjadi 2-0 atau 1-1? Semua akan kita saksikan bersama-sama karena hanya pemenang dari match ini saja yang akan mendapatkan slot di babak playoff dan yang tidak harus berpuas diri hanya sampai group stage saja. Betul. Oke, dan langsung saja ini dia untuk game kedua dari match yang ketiga. Ada Kaja di mana di sini ketika Kaja di early di level 4 dia harus bisa memaksimalkan defense judgment-nya untuk menangkap siapapun juga. Dan ketika sudah hit mungkin di mid game dan juga di arah dari late game sudah harus bisa menentukan pilihan siapa yang harus ditargetkan nanti, siapa yang memiliki damage terbesar. Ini aku lihat dari tim Nightmare dan juga Todak seperti mirroring ya. Kali ini Nightmare benar-benar mencoba untuk men-secure di early-nya, tapi untuk Todak mencoba untuk men-secure di arah late game-nya. Ada Cloud di sana dan juga ada Alice. Oh, tapi tengok ya, sosok yang kita bayangkan akan bisa mempermudah early game dari Nightmare ternyata tidak juga karena dia menuju di area tengah, diharas lebih galak lagi sama Todak. Yap, dan kita lihat tadi udah ada Moy yang coba untuk ditumbangkan oleh seorang Nanosip dan juga Soso masih bisa flicker ke belakang untuk pulang terlebih dahulu ke base-nya. Ya, dia masih nyimpen flickernya, dia bisa menghitung damage yang sangat tepat. Begitu pula dengan Jasmine di area top lane, dia menggunakan flicker dengan sangat on point. Yap. Ini kalau kita lihat dari Moy-nya, kalau dia bisa flicker, lalu nanti udah level 4 dia punya Way of Dragon, menculik satu orang Linlix di situ itu bahaya banget. Tentunya. Dan kalau kita lihat dari Ciku, terjadi first blood kali ini dari Momo dan ternyata turret save the day 1-1 untuk satu Jasmine dan juga Momo. Perhitungan yang mungkin agak sedikit miss dari Momo atau memang dia hanya ingin mengamankan first blood lebih cuan. Lebih cuan. XP-nya juga lebih besar kan. Why not? Why not? Kenapa kacang? Oke, dan dari Monya juga cuman ya ini dari Todak mereka bakal nungguin. Soalnya Nightmare mereka punya komposisi yang bisa main cepat untuk di arah dari early game. Jadi Todak lebih ke arah mereka akan coba untuk bermain respon aja. Udah level 4 nih. Linux-nya udah level 4 dari damage sangat besar. Moy masih bisa menggocek ke kanan ke kiri dan selamat dari pengejaran Linux dan juga Soso. Hampir saja dia Sonatanya itu benar-benar on point ke arah Moy, tapi benar-benar Moy-nya selincah itu dan Turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Akan segera ada inisiasi dari kedua tim untuk memperebutkan Turtle yang takut air ini. Ya, sudah terlihat pergerakan Nightmare Esports terlebih dahulu ke area Turtle, tapi Toda akan melakukan kontes karena di area kanannya sudah langsung dibuka Blessing Duet dan di area belakang coba untuk memakan Detonas welcome-nya tidak bisa, sempat kabur dan Toda belum kehilangan siapapun, begitu pula dengan Nightmare Esports. Iya, masih 1-1 skor sementara ini. Jasmine kali ini coba untuk mundur dengan jalan kaki ya. Di situ berarti dia benar-benar mencari aman banget karena dari tim dari Todak sendiri juga udah pukul mundur. Ya, itu tadi banyak banget yang sudah dikeluarkan tapi dua-duanya sama-sama bisa disengage dengan manis. Wow, itu dimainin gak sih sama Formes tadi sadar kalau ada dua orang. Kenapa Om? Yang lagi ke bawah, lagi mau di-ganking ya udah dia cuma ngelempar aja kalau Oh iya. Lempar, cicil mencicil. Sekarang Moon juga udah ada di area bawah bersama dengan Formace, nge-clearing minion dan memberikan pressure di area bottom lane. Busy seorang diri tersandwich kah? Ternyata tidak, karena dari tim Todak mereka sudah menyadari ada pergerakan dari Nanoshift ke area bottom lane. Iya, Nanoshift udah level 4 ini. Udah level 4. Hati-hati. Siapapun bisa diculik di sini. Bisa aja Moon yang terculik mungkin ketika dia udah punya mengeluarkan reward manipulation. Disitulah waktu yang tepat untuk melakukan defense adjustment dari Nanoshift-nya. Ya, dan pergerakan Momo kalau aku ngeliat dari minimap ya tadi sih kemana-mana semena-mena banget sekarang di area top lane bersama dengan Ciku ingin mengamankan satu Jasmine di area top lane, tapi ternyata mereka tak akan overextend. Mereka begitu menghitung apa yang sudah dikeluarkan dan belum di area bottom lane. Dua manusia juga sudah dikeluarkan. Blood Out pun demikian, tapi Moon tak terselamatkan. Di sisi lain Momo masih berusaha untuk membalaskan dendam kepada temannya. Nanoshift sedikit lagi, Flowing Blood terkena jackpot, tapi BC masih bisa survive dengan memeluk satu turret saja di masing lane-nya. Masih terjadi fight, Momo setetes darah, ia recall dan selamat. Ini rugi bandar ya, walaupun mendapatkan 1 poin kill di bottom lane sana, tapi Cikonya selamat, tapi bijinya sepertinya udah Skaratul Maut kali ini. Zaman Force dikeluarkan, mencoba untuk sustain dan masih bisa selamat. Moy udah berada di sana, tapi ada Nanoshift mencoba untuk menumbangkan seorang Moy. Ya Moy masih lebih lincah, jauh ternyata dari Nanoshift jangkauannya, tapi ternyata Nanoshift masih bisa mengungguli dari poin killnya. Ya, Ring of Punishment-nya berhasil mendapatkan 1 poin dan sekarang Nightmare Esports mereka sedikit unggul dari tim Todak. Pergerakan mereka lebih kelihatan dinamis. Yakin gak sih Betul. Mereka lebih pede banget sekarang. Mungkin udah nothing tulus juga, udahlah kita main aja.
Dan mereka pede dengan hero-hero yang sudah mereka miliki sekarang, apalagi dengan adanya Kaja di sini bisa memberikan ancaman bersama dengan Matilda. Iya, itu dia tuh. Kalau misalnya dia bisa secure di early game-nya dan nggak mengulangi kesalahan di game-game sebelumnya, ini bisa menjadi pertanda yang bagus untuk Nightmare Esports sendiri. Nah, tato baru aja mereka dapatkan. Mereka punya damage yang besar pula di area awal. Dan dengan adanya Jasmine, siapa yang nggak takut coba? Ada dinosaurus jalan-jalan, lidahnya keluar-keluar. Melet-melet. Tapi ada Zaman Force dikeluarkan oleh BG kali ini mencoba untuk mengembangkan Formes. Tapi ada Momo dan juga Nanochip. Selalu kalau diperhatikan ya teman-teman, Nanochip itu selalu mencoba untuk rotasi ke arah bottom lane, menjaga formasi di arah bawah. Karena kita tahu sendiri Aliasnya kalau misalnya sampai jadi, ini akan jadi bahaya sekali untuk tim Nightmare. Ya, tapi ketika Nanochip terus-menerus ditarik ke area bottom lane, siapa yang maju atau mencari inisiasi dari Nightmare Esports? Nah itu dia. Mereka dari kebetulan ya dari Nanochip ini untuk melakukan mobilitas sangat tinggi, Bude. Jadi dia ketika jalan ke bawah, dia dengan cepat juga bisa naik ke atas karena kita tahu moving speednya sangat cepat. Ya, tapi Flicker sudah digunakan oleh Sosol untuk menyelamatkan dirinya. Teman-teman dari Todak sudah melakukan inisiasi di area tengah. Turret tier pertama bisa rontok kalau gini ceritanya. Bisa rontok, tapi kalau kita lihat kali ini Jasmine dan juga Sosol mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Dan bottom lane-nya udah diporak-porandakan, bahkan Cikunya kali ini dengan Blazing Duet mencoba untuk mundur ke belakang, reload manipulation dikeluarkan. Sosol dan Jasmine terperangkap dalam papan catur kali ini dan harus mundur dan di gitu aja sama seorang Sosol untuk memanggil Jasmine pulang. Untung circle eagle-nya pas banget ya, tapi ternyata tidak untuk di area bottom lane. BC ter-take down walaupun dirinya digunakan. Ditarik. Dimoncat yang sangat baik Formes, tapi bisa kabur. Tapi di sisi lain, Linlix menjadi balasannya. Wow, itu rugi bandar banget ketika Linlix-nya harus tumbang di tangan tim Todak. Dan kali ini membebaskan Momo yang sendirian di sana. Nanochip-nya juga sendirian. Moon dan juga Moy saling berjibaku bareng-bareng terus untuk menyerang bottom lane. Di area bottom lane dihancurkan, di area top lane-nya juga di-push Todak. Mereka fight sekuat-kuatnya untuk nge-press Nightmare Esports yang sebenarnya udah unggul di awal, jadi dipatahin. Sekarang udah mulai mengejar ketertinggalan. Todak bahkan lebih unggul sereceh-recehnya mungkin, tapi ini kita ngeliat perubahan yang signifikan dari Todak. Sangat-sangat signifikan sekali ya, apalagi tadi kalau kita lihat gold dengan junglernya milik dari Nightmare itu duanya yang kepick. Dan itu dua-duanya adalah yang memberikan impact besar nanti ke arah dari late game-nya. Dan itu harus bisa dijaga banget. Divine Judgment Formes menjadi korban utama. Tapi tengok Winter Transit yang dimiliki oleh Formes mengobatkan dirinya. Detonasi welcome ke arah mana? Todak hilang dua membernya. Damage di latar besar sudah hilang. Dan Nightmare Esports berhasil mendapatkan momentum yang sangat baik di area mid lane. Bener banget, bahkan seorang Cikunya bisa tumbang di pertahanan dekat tengahnya. Dan itu membuat tim dari Todak harus berpikir ulang ketika melakukan inisiasi. Karena kalau kehilangan lagi seorang Ciku, late game-nya makin lama lagi sulitnya. Iya, sebenarnya masih saling trading blow ya untuk kedua tim ini, tapi untuk single target sisinya ini memang dari Network itu harus diwaspadai. Ketika ada Defense Judgment itu dikombokan juga dengan adanya Detonas Welcome. Tapi kayaknya tadi kaget sih ketika formasi yang disyaratkan. Ada Winter Ranchen. Ya, itulah sebabnya kenapa kayak apa ya? KJ tuh bisa jadi kayak salah satu hero yang bisa membalikan keadaan kapanpun juga. Yes, posisinya jadi off semua dari tim Todak, dan yang mereka dapetin ada Jackpot, Momo dan Ciku. Betul sekali, dan kita lihat di mid-nya sudah ada 4 orang dari Todak berserta dengan Nightmare. Sama-sama 4 orang di seluruh, bahkan 5 orang. Dan kita lihat Jasmine mencoba untuk melakukan clearing ke arah atas bersama dengan seorang Momo akan saling head to head. Ya, dan Detonas welcome, ditelan, dijilat, dilepain di area top lane. Sembari di area bottom lane ada fight yang terjadi. Dari Revolt Manipulation dikeluarkan, Blazing Duet, semua resource skin dikeluarkan. Tapi Formes tengok dengan Bloodhound-nya, dia makan semua yang ada di Nightmare Esports. Satu lagi, tapi Formes masih bisa selamatkan. Nggak bisa. Tidak. Gak bisa selamat dari seorang Alice Formation. Kali ini dikejar terus sampai kapanpun dari seorang Moonnya. Ada Sosol di belakangnya juga disusul oleh seorang Granger. Dan harus hilang 2 orang dari tim Todak ditumbangkan oleh seorang Sosol sendirian. Tadi Cloud-nya hilang, sekarang disusul sama seorang Formation-nya. Dan kali ini ada Final Boy dikeluarkan Momo. Nggak bisa untuk menumbangkan seorang Linlix dan juga Jasmine. Hanya untuk clearing minion aja Electro Final Blow yang dikeluarkan oleh Momo. Dan lihat posisi ini, Todak yang baru aja ngedapetin perlahan tapi pasti momen mereka dipatahin oleh Nightmare Esports di area bottom lane. Circle itu sih dikeluarkan, tapi
BZ hadir sebagai support atau sebagai backup di Betul. area bottom lane. Ini masih licin banget sih buat Nightmare dan maupun untuk Todak ya. Tapi kalau kita lihat secara turret mungkin Todak jauh lebih unggul. Dan ini tinggal bagaimana mereka mainin nanti untuk team fight-nya. Flicker ke depan, aku melihat, tapi tidak apa-apa Nanosip. Iya, nggak ngedapetin siapa-siapa. Respon dari Todak cepet banget sih. Mereka ngeliat ketika ada bayang-bayang dari burung ini langsung kabur. Dan sayangnya untuk beberapa detik kemudian tanpa adanya flicker, mungkin Iya. inisiasi dari Nanochip akan lebih sulit sih. Jauh Akan lebih lebih sulit sulit. ketika adanya flicker. Ya, selama Todak gak buat inisiasi mereka aman. Karena flickernya lagi gak ada lagi Iya, off selama benar-benar. 120 detik. Tapi harusnya udah menjadi informasi tersendiri untuk Todak bahwa Kajanya nggak punya flicker. Dan kali ini Lordnya udah mulai dipok tadi oleh tim Todak dan Moinya. Udah Skaratul Maut, udah ada Dead Sonata yang dikeluarkan. Bahkan Chow-nya harus tumbang, Blazing Duet dikeluarkan oleh seorang Ciku. Tapi nggak bisa menumbangkan siapa-siapa. Bahkan Momonya mencoba untuk mengkill satu orang di sana. Jasmine reward manipulation tershutdown seorang Ranger. Bahkan Momonya harus tumbang di tangan Busy. Todak kehilangan 2 akankah menambah atau mereka berhasil mendapatkan lane lain. Sosol menjadi korban selanjutnya. BZ dan Nanochip yang menjadi 2 orang terakhir. Begitu pula dengan Todak, hanya ada Moon dan juga Formace. 3 orang harus tumbang dari Nightmare Esport, 2 untuk Todak. Iya Bude. sih. Ini Formes bagus banget. Dia nunggu di momen yang tepat juga, sadar bahwa tadi mereka udah kehilang 3 duluan. Jadi memang buying time dari Todak gak kalah seremnya, karena meskipun mereka lagi kalah untuk mereka, tapi kalau kita lihat secara pengambilan keputusan mereka jauh lebih matang. Mereka nggak terlalu gegabah juga pengen untuk melakukan team fight. Ya, mereka nggak lupa untuk ngurusin landingnya dulu, Betul. nge-push di area top lane, bawahnya juga dijagain supaya wave minion nggak sampai ke area turret mereka. Masuk ke menit 11 juga Disiplin. ini udah harusnya Todak udah bisa meng-secure ya, karena udah masuk arah late game. Ada Cloud di sana juga, ada Elise tentunya. Kalau dari tim Nightmare Esport nggak bisa ngambil momentum. Ada lagi flicker dari Nanochip. Enggak, lagi-lagi gagal. Kali ini White Dragon ke arah seorang Kajanya. Immortalnya pecah, Reward Manipulation dikeluarkan untuk menumbangkan seorang Herald di sana. Bahkan Kajanya dibuat tumbang. Oke. Patah sayapnya. Oke, that's it. Gue rasa Todak akan mendapatkan Lord yang pertama, dan bahkan ini adalah Lord yang akan di-enhance ya. Ini apakah desperate move yang dikeluarkan Nightmare Esport? Mereka melakukan gerakan yang sangat beresiko. Memang high risk high return. Tapi kalau tadi kayaknya returnnya juga nggak akan Returnnya- sebesar itu. Returnnya, iya. Ini sih benar-benar Nanochip-nya cukup blunder ya. 2 kali dia melakukan flicker, dua-duanya gagal. Dan Ini gemes kali ya, yang pertama gagal, yang kedua yuk coba bisa. Iya. Tapi Todak sepertinya akan bisa yuk karena mereka maju ke area depan dengan Blazing Duet, sudah di-clearing semua minionnya. Dikejar dengan Wild Dragon, Jasmine harus tumbang. Dan sekarang tim Nightmare Esport mereka harus mendefense dengan adanya super minion, dengan adanya Lord dan pemain Todak yang masih komplit. setidaknya dengan Jasmine tumbang, Lordnya sudah hadir untuk Todak. Tentunya ini membuat Todak lebih unggul dari jumlah pemain, 5 berbanding 4. Ini waktu yang tepat untuk mereka melakukan penyerangan, bahkan melakukan split push dari arah Benedetta-nya. Ya, ini bagus sih untuk wave managementnya. Jadi 3 arah yang bakal masuk secara berbarengan, meskipun yang di bawah masih ada untuk Todak yang kedua dari Nightmare Esports. Bener banget, dan Lord udah masuk ke arah top lane kali ini. Ada Busy, Linux, dan juga seorang Sosol mencoba untuk melakukan defense ke arah Lordnya. Lordnya udah mulai tebal dan juga bisa dihancurkan oleh tim Nightmare Tapi Lord Esport. hanyalah pengalihan isu saja karena Todak. Mereka berfokus ke area bottom lane. Electro belum dikeluarkan, tapi detonasi welcome-nya ke arah siapa, nggak ada yang bisa ditangkap. Dan di arah Todak mereka akan mengamankan satu inhibitor di area bottom lane, sudah dilakukan di area atasnya. Minion sudah masuk menjadi pembuka Todak pula. Kalau mereka Ditarik. ingin mengamankan. Kali ini defense Jasmine ke arah seorang Nanochip yang dapat satu orang Ranger yang mendapatkan makanan yang lebih utuh. Moon harus tumbang. Nggak ada lagi source kill yang akan mendapatkan kill dari seorang Moon. Iya, inisiasi yang bagus banget. Di follow up dengan sangat cepat pula. Kali ini Todak hanya bisa ngedapetin satu inhibitor aja di area bottom lane. Ya, Iya. tapi gue liatnya bahwa dari Todak sendiri memang mereka gak ada niat untuk naik ke atas lagi karena Cloud-nya udah pulang dari tadi. Kehabisan stuck ya Om ya. Ya dia memang udah gak mau fight lagi, kayak Cukup. ya cukup aja gitu. Todak Jangan maksa gitu ya. betul, karena ya balik lagi tadi solusinya belum keluar. Oh lala, Divine Judgment ke arah Moy. Walaupun ada Immortality, tapi deg-degan juga ya kalau langsung digerudung ke situ. Karena zaman Force dikeluarkan, semua
semua hampir resource skill itu udah dikeluarin juga. Bahkan Dead Sonata juga dikeluarkan. Kali ini kita lihat sudah mulai peperangan terjadi dari seorang Momo. Way of Dragon dari arah seorang Moy mencoba untuk meninggalkan seorang Kajanya, dan Killing Spree diamankan oleh seorang Elise. 2 member sudah hilang dari Nightmare Esports, BC dan juga Nanoshift, dan nggak ada inisiator, nggak ada yang punya damage besar. Kita ngeliat Harith juga menjadi salah satu resource damage besar dari Nightmare Esports. Todak akan semakin percaya diri untuk masuk ke area base milik lihat Nightmare belakangnya Esports. kali ini Ciku dengan Blazing Duet mencoba untuk menumbangkan seorang Sosol. Luar biasa sekali permainan dari seorang Ciku. Walaupun tadi udah Kratul maut, tapi dia pede. Dia masih menyimpan Blazing Duet, dia masih punya stack. Dan akhirnya seorang Sosol harus menerima kenyataan, menunggu sampai 30 detik kembali. Itu gerakan yang agak gegabah sih. Dia tidak menghitung bahwa damage dari tim Todak itu udah sangat besar ketika dia masuk ke area belakang. Dengan circling eagle-nya. Dengan dia circling sendiri, eagle. Ya, dia seorang Setor diri. nyawa. Gak ada siapa. Itu plus minus dari Matilda sebenarnya. Di early game ya selalu bisa kayak gitu. Iya. Di late game sudah mulai harus bisa mempertimbangkan apakah Bijak atau tidak. Iya, bijak untuk melakukan hal seperti itu. Karena itu akan bisa menjadi blunder untuk Nightmare Esports. Dan aku rasa dari Todak sendiri udah akan menunggu sampai Lord datang. Karena tinggal sebentar lagi, tinggal 30 detik lagi kurang lebih sampai Lord datang. Dan ini akan menjadi momentum yang baik untuk tim Todak memenangkan pertandingan ini. Tapi Nightmare Esports juga masih memiliki beberapa player yang sangat kuat untuk menahan pergerakan dari Lordnya. Dan ini adalah itemnya Slakan Omawa. Yes, dan dari itemnya memang Alice udah full damage semuanya. Damage-nya sakit sih. Sakit banget ini udah. Holy Crystal juga ada di sana. Enchanted udahlah ini udah. Balik lagi untuk di late game, Kajanya harus bisa menentukan pilihan siapa yang bakal ditarik sama Siapa dia. sekarang, Om? Siapa? Kalau aku ya. Siapa yang pantas, Om? Alice. Alice. Tapi Alice punya Winter jadi harus bisa di shutdown begitu dia ketarik. Oke, Tapi dia dengan seperti trigger ininya burstnya, tapi dengan Blade of Despair, Phoenix damage-nya juga udah makin besar kan? iya. Jadi masih bisa. Atau kalau enggak yang kedua adalah Eve. Kombonya adalah antara Alice dan juga Eve yang ditangkap. Lalu ada Linlix dan juga nantinya ada seorang Dizzy. Top priority-nya ya. Bahkan semuanya bisa kecuali Chow. Oke, tapi tengok sekarang mereka melakukan fight Winter. terus yang dikeluarkan zaman for the demikian DC begitu sekarang begitu mulai dengan Nanoshift. Nightmare Esports mereka langsung pulang ke area base ketika melihat Todak melakukan pengejaran. Blazing Duet juga dikeluarkan, Blood Off-nya tak bisa menahan damage dari tim Nightmare Esports. Tapi Linlix tinggal Sosol di area belakang sendirian. Masih ada 3 member dari Nightmare Esports yang siap untuk melakukan defense. Nice banget dari Nightmare Esports, bener-bener menunggu sampai source skill semua dari Todak keluar. Mereka bertahan, bahkan walaupun tumbang 2 orang, dia membalas untuk 2 orang yang lainnya. Dan 2 hero yang penting, Eve dan juga Alice, membuat tim Todak ini untuk makin kesulitan untuk masuk ke dalam. Ya, Eve-nya tadi ditarik sama katanya. Iya. Ya, ditarik sampai dengan ke base sebenarnya. Dan ya dari Todak sendiri gue suka wave manajemennya. Mereka nggak sentuh sama sekali untuk minionnya terlebih dahulu. Mereka nggak ngebersihin. Mereka nunggu teman-temannya untuk respawn. Mungkin lebih dekat tuh, nggak disenggol sama sekali kan. Cuma disenggol aja. Benar banget. Dan kalau kita lihat Lordnya udah mulai masuk ke arah bottom lane. Dan sepertinya akan mudah aja bagi tim Nightmare menghancurkan Lord tersebut. Karena dari Cloud-nya, dari Chow-nya, dari Benedetta-nya belum ada yang mengambil inisiasi ke arah pemain-pemain dari Nightmare Esports. Satu benar hilang. Todak udah cukup puas tapi Wah, Divine Judgment mengunci pergerakan dari Momo. A knife for a knife dikeluarkan, tapi dia juga sempat untuk melakukan final electro blow-nya. Ciku di sisi lain berhasil di take down oleh Nightmare Esports. Ini rugi bandar banget untuk tim Todak karena Cikunya bisa diculik, bahkan dibasmi oleh seorang Harith. Harus beriset kembali dari tim Todak. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus terima kenyataan. Ciku harus mati di situ. What happened Ayanaon? Kali ini Nightmare Esports menggalak karena tim dari Todak mereka melakukan kesalahan sedikit dimaksimalkan oleh Nightmare Esports yang ngegas banget ketika mereka mendapatkan momentum. Oke, mereka mencoba untuk nge-clearing minion, nge-push semua lane-nya, bahkan menginvasi jungle milik tim Todak. Ya, gua rasa selama ada Divine Judgment, Nightmare mereka harus bisa memberikan pressure kalau mereka mau menang, karena itu adalah satu-satunya jalan juga untuk mereka. Setuju banget aku, karena dengan ada Divine Judgment itu bisa mengejar siapa aja nih. Kita lihat Momo dengan final blow-nya mencoba untuk mundur, disusul dengan lawan-lawannya. Lincah banget. Tapi Alice masuk dengan minion yang dimiliki hanya 2 minion saja
saja mencoba untuk berfokus pengalihan isu. Mengejar Momo bukan pilihan yang baik, tapi tim Todak mereka memaksimalkan kesempatan ini untuk menghancurkan inhibitor terakhir di area mid lane. Belum ada Ciku yang ikut berperang karena sambil menunggu stacknya tumbuh dari badan-badan Ciku. Tapi kita lihat semua objektif bisa diamankan oleh tim Todak. Ini mendapatkan suatu keunggulan dari segi turret, bakal keunggulan untuk segi gold. Dapat keunggulan semuanya, tinggal menunggu momentum kembali sampai Ciku bisa ikut masuk ke kemeriahan peperangan di Lane of Dawn ini. Ya, itu sebenarnya peperangan yang tidak diinginkan juga oleh tim Todak. Mereka kayak ya udah lagi ngejar-ngejar menjadi pengalihan isu Momonya dan Nightmare Esports kemakan pancingan dari Momo. Setelah itu, Formase dengan sigapnya melakukan push di area bottom lane, gak ada yang nge-defense. Karena 5-5 tadi di atas semua ya, Budi. Iya. Bahkan ngelepasin ultimate-nya, circle eagle-nya udah dibuka tadi. Semuanya fokusnya ke sana. Nggak dapet lagi. Itu semakin rugi banget untuk Nightmare Esports. Bahkan kali ini dari tim Todak sepertinya masih melakukan setup terlebih dahulu, nggak mau lebih gegabah karena satu kali blunder aja bisa snowballing untuk tim Nightmare Esports. Ya, dan ngelihat Todak mereka punya 3 hero yang bisa melakukan split push. Bahkan kalau kita boleh bahas ini empatnya. Chow juga bisa. Chow bisa, Bennett bisa, Cloud bisa, Alice bisa. Mereka punya kemampuan untuk ke-clearing minion dengan sangat cepat. Sedangkan Nightmare Esports mereka kuatnya kalau bareng-bareng. Betul. Aku setuju banget. Kalau dengan bareng-bareng semua pasti bisa kalau kata Nightmare Esports. Tapi beratnya adalah Kajanya sih di sini. Gue pengen lihat apakah nanti tugasnya berat ya. Berat banget karena Kaja mental. Kaja tuh kayak jadi tumpuan banget di late game-nya akhirnya ya ujung-ujungnya gitu. Iya. Karena momentum hanya dari Kaja untuk membuka war. Ya dari Kaja aja inisiasinya. Kalau dapat bagus, kalau enggak ya biasanya Nightmare langsung guling nanti. Jangan sampai ketiga kalinya nanti seorang Nano Shift flicker dan nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita lihat Ciku seperti udah mendapatkan sesuatu di sana. Ada Lord yang udah mulai hadir tengah-tengah Lane of Dawn. Dan udah mulai dibok aja, tapi diam-diam di sana desak yang eagle dikeluarkan oleh seorang Matilda, bahkan Elysia harus tumbang kali ini. Blazing duit dikeluarkan oleh seorang Ciku, mencoba untuk berdua ke seorang Nano Shift, tapi masih bisa mundur. Bahkan seorang Lilixia sendirian di sana, di bawah ada Wave Dragon dan akhirnya tumbang seorang Granger. Tersisa Jasmine di area belakang, dihentikan begitu saja, semua resource skills juga dikeluarkan. Todak tak mau kehilangan kesempatan emas yang ada di depan mereka. Satu tiket untuk babak playoff tak akan disia-siakan oleh tim Todak. Nano Shift seorang diri melakukan defense, mencoba untuk nge-clearing semua minion yang ada. Sedangkan tim Todak hanya tinggal menunggu wave minion untuk masuk ke dalam base milik tim Nightmare Esports. Wow, defense Jasmine dikeluarkan oleh seorang Nano Shift hanya mencoba untuk men-kill satu orang, tapi base-nya udah mulai diserang oleh teman-teman Todak dan DCC 2-0 disapu bersih. Todak dari Malaysia mampu menumbangkan tim Nightmare. Ulala, 2-0 walaupun di game yang kedua kita ngelihat perkembangan yang sangat signifikan dari tim Nightmare Esports. Hanya saja itu belum cukup untuk menaklukkan Todak.